Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun memberikan suatu gambaran situasi energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya tidak memiliki topik yang akan saya berikan terhadap diri kamu, tetapi saya akan mencoba untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Apakah setiap kartu yang akan saya ambil nanti memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif, baik terhadap energi kamu ataupun energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana ketika diri saya mengambil beberapa kartu tersebut bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, setiap kartu yang akan saya ambil nanti, apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang gambaran yang bersifat negatif. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apakah kartu di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang akan mengubah kehidupan kamu, atau memang ada situasi yang bersifat negatif? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu Knight of Wands. Sekali lagi muncul kartu Knight of Wands, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini mengarah dan berbicara terhadap dua arti. Arti pertama, apakah diri kamu sudah melakukannya atau memang diri kamu sudah menerimanya? Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu Knight of Wands ini seakan-akan saya melihat ada satu energi yang sudah berkomunikasi terhadap diri kamu secara intenskah, yang dimana satu energi ini saya melihat benar-benar memiliki suatu derajat, yang dimana derajat tersebut sangat luar biasa. Bukan hanya derajat, tetapi diri dia pun memiliki suatu pundi-pundi rupiah yang berlimpah. Saya tidak tahu ini, apakah diri kamu sudah melakukan komunikasi tersebut atau memang belum.
Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dengan kemunculan kartu Knight of Wands, arti kedua, dan mencoba untuk flashback terhadap kehidupan kamu di masa lalu. Mungkin seseorang yang menaiki kuda, di mana ketika kuda yang dia naiki tersebut penuh dengan sifat yang benar-benar sangat arogan, penuh dengan sifat yang benar-benar sangat keras kepala, penuh dengan sifat yang benar-benar sudah membuat diri kamu di dalam situasi yang berada dalam pertengkaran. Karena saya melihat satu energi ini seakan-akan apa yang kamu lakukan dan apa yang ingin kamu rencanakan harus sesuai dengan persetujuan ini orang. Di sisi lain, ketika diri kamu harus mengarah terhadap satu energi ini, sementara satu energi ini bebas dengan leluasa melakukan segala aktivitas dia tanpa kamu sadari. Di mana aktivitas itu bisa saja saya kategorikan suatu pengkhianatan atau memang suatu kemanipulatifan. Dia bebas melakukan semua yang ingin dia lakukan, tetapi ketika diri kamu tidak bebas terhadap apa yang ingin kamu lakukan. Saya tidak mengerti satu energi ini apa maksudnya. Tetapi ketika diri saya mencoba untuk menerobos pemikiran satu energi ini seakan-akan penuh dengan kesandiwaraan. Satu energi ini menginginkan diri kamu di dalam situasi yang benar-benar sangat kacau. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap hubungan LDR yang pernah kamu jalani di masa lalu, satu energi yang saya katakan tersebut seakan-akan hanya untuk memanfaatkan kamu, hanya untuk membuat diri kamu dan memberikan diri kamu suatu hubungan yang dimana hubungan itu penuh dengan toksik. Hanya sekedar numpang lewat, setelah numpang lewat dan memanfaatkan kamu, dia pergi. Ibarat jalangkung, datang diundang, pulang lenyap sekilat, secepat petir. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap sisi hubungan rumah tangga kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, mungkin diri kamu dihadapkan terhadap satu energi yang benar-benar energi kacau. Satu energi tersebut, guys, sudah mengacaukan kehidupan kamu. Kamu masih mau mempertahankan hubungan rumah tangga kamu sudah dikacaukan. Sekalipun diri kamu ingin mempertahankan hubungan rumah tangga kamu, dari 100%, ada beberapa persen sebenarnya diri kamu itu ingin pergi. Kenapa saya mengatakan diri kamu ingin pergi? Karena hubungan rumah tangga yang kamu jalani di masa lalu ataupun untuk saat ini, situasinya hanya untuk memberikan diri kamu suatu beban, ketidakbahagiaan, ketidaknyamanan, pemikiran kamu kacau. Dia bebas dengan leluasanya memperlakukan diri kamu seenak otak jidat dia. Setelah memperlakukan diri kamu seenak otak jidat dia mencari kepuasan terhadap orang lain.
setelah mendapatkan kepuasan, dengan rasa bangganya dia meninggalkan diri kamu. Makanya saya katakan hubungan rumah tangga kamu itu suatu beban yang kamu jalani, suatu beban yang ingin kamu luapkan. Itu dia guys. Kalau saya mengarah terhadap sisi diri kamu yang menerima single parent, kemunculan kartu ini ada dua arti terhadap diri kamu. Apakah mungkin diri kamu untuk saat ini sedang kedatangan tamu, yang dimana kedatangan tamu itu memberikan diri kamu suatu perasaan yang baru, atau memang untuk saat ini diri kamu masih diganggu oleh energi di masa lalu kamu, dimana ketika satu energi ini selalu mengganggu kamu, seakan-akan membuat diri kamu ingin memberikan suatu rasa perlawanan, ingin memberikan suatu rasa emosi yang selama ini kamu simpan. Dan kamu bertanya-tanya, apa tujuan ini orang? Saya ingin bahagia, jadi tolong lepaskan saya, jangan ganggu saya, dan jangan hantui saya. Kamu selalu bertanya-tanya. Kalau saya mengarah terhadap sisi keuangan kamu, untuk saat ini kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi keuangan kamu itu 60% berada di dalam ketidakstabilan, 40% diri kamu mencoba untuk mencari sesuatu hal agar keuangan kamu itu bisa bangkit kembali. Ini dia guys, kalau saya mengarah terhadap sisi pekerjaan kamu, baik secara hubungan LDR, hubungan rumah tangga, ataupun status single parent, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan ada beberapa energi yang bermanis-manis di depan kamu, dan ada beberapa energi yang selalu memberikan diri kamu suatu pertengkaran, di mana kata pertengkaran ini bukan secara fisik, tetapi memberikan suatu doktrin agar diri kamu bisa keluar dari situasi pekerjaan kamu itu. Dua aspek yang saya katakan bermanis-manis di depan kamu, tetapi busuk di belakang kamu. Arti kedua, ada suatu doktrin agar diri kamu bisa keluar dari situasi pekerjaan tersebut. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata Knight of Wands. Seseorang yang hobi memberikan situasi kekacauan terhadap diri kamu, dan seseorang ingin mengubah situasi kamu. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The High of Priestess, di mana kemunculan kartu kedua ini pun memiliki dua arti. Arti pertama, apakah mungkin untuk saat ini ada sisi batin yang telah kamu terima, di mana sisi batin itu berupa tekanan. Arti kedua, ada seseorang yang mencoba untuk memberikan diri kamu suatu senyuman, suatu kebahagiaan, tetapi diri kamu belum mampu untuk memberikan suatu keputusan terhadap seseorang itu. Dua arti yang saya katakan terhadap diri kamu dengan kemunculan The High of Priestess. Kalau saya mencoba untuk mengambil arti pertama yang saya katakan tadi, batin yang tertekan berasal dari energi di masa lalu kamu. Kalau saya mengambil arti kedua, mungkin
diri kamu akan kehadiran seseorang atau memang sudah kehadiran seseorang yang dimana seseorang tersebut akan mengubah dan memberikan diri kamu kesembuhan di dalam batin kamu. Ini dia guys, kedua kartu yang saya pegang ini. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Four of Pentacles. Kamu bisa melihat sendiri posisi kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang memiliki 4 koin, di mana 3 koin dihempit oleh kedua kaki. 1 koin berada di atas kepala. Kalau saya menarik dari 3 koin yang dihempit oleh kedua kaki tersebut, mungkin untuk saat ini saya melihat posisi pemikiran kamu berada di dalam kata tersiksa. Mungkin posisi pemikiran kamu untuk saat ini berada di dalam ketidaknyamanan. Bukan hanya ketidaknyamanan, tetapi ketidakstabilan. Bukan hanya ketidakstabilan, melainkan ketidakbahagiaan. Kalau saya mencoba untuk menarik 1 koin yang berada di atas kepala tersebut, mungkin untuk saat ini posisi pemikiran kamu sedang berusaha untuk merencanakan sesuatu hal, di mana ketika diri kamu merencanakan sesuatu hal tersebut ingin memperoleh suatu kemajuan. Kemajuan tersebut bukan berasal dari sisi perasaan kamu, tetapi berasal dari sisi keuangan kamu dan berasal dari sisi batin yang terluka. Ketiga kartu yang saya pegang ini belum menggambarkan terhadap perbaikan perasaan. Faktor utama munculnya kedua kartu yang kamu rasakan dan yang kamu pikirkan untuk saat ini, faktor utamanya karena energi di masa lalu kamu. Ini dia guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Four of Pentacles, bisa saja di sisi lain kemunculan kartu Four of Pentacles ini apabila saya kaitkan terhadap Knight of Wands yang tadi saya mengatakan ada satu energi yang sedang berusaha untuk menyatukan perasaan dia terhadap diri kamu, di mana satu energi ini sebenarnya ingin memulai suatu kehidupan baru terhadap diri kamu. Ingin mengubah situasi kamu menjadi stabil. Bukan mengubah status kamu, tetapi dia akan memperbaiki sisi batin kamu. Ini dia guys. Kalau saya menutup kartu Knight of Wands, bagaimana kartu di samping dari Four of Pentacles? Muncul kartu ini. Wow. Nine of Cups. Kemunculan kartu Nine of Cups ini pun ada 2 arti. Kemunculan kartu Nine of Cups ini pun ada 2 arti. Arti pertama, ketika satu energi yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu, dia selalu membuat diri kamu merasa kacau, tetapi ketika diri kamu merasa kacau, ada situasi yang membuat diri dia merasa bahagia terhadap kekacauan yang kamu terima. Bahagia terhadap perbuatan yang dia berikan terhadap diri kamu. Bahagia terhadap rasa kepuasan yang pernah dihianati terhadap diri kamu. Mengkhianati diri kamu. Saya heran dengan satu manusia dajjal ini. Saya tidak mengerti apa tujuan dan maksud dia. Hobi memperlakukan orang di luar dari akal sehat, dan dia merasa ada suatu
posisi yang bahagia. Apakah salah satu orang kategori psycho atau bagaimana yang saya lihat ini? Wow. Kalau saya menutup kartu Knight of Wands dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu King of Cups. Tersiksa, tidak bahagia yang kamu dapatkan, dan pemikiran kamu pun untuk saat ini fokus dengan keadaan diri kamu. Keadaan yang berbicara terhadap keuangan, keadaan terhadap sisi batin kamu yang tertekan dan yang terluka. Keadaan diri kamu untuk saat ini yang saya lihat dari sisi pemikiran kamu lebih cerdas, kamu lebih bijaksana, dan kamu lebih selektif untuk melakukan setiap hal yang ingin kamu lakukan. Tujuannya cuma satu, agar diri kamu tidak berada di dalam posisi di masa lalu. Kalau saya menutup kartu ini, mengangkat kartu Knight of Wands, saya melihat ada satu keadaan dari manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini, di mana keadaan itu dia pun berpikiran secara cerdas di sini. Apakah keadaan dia dari sisi hubungan ketiga dia atau memang hubungan keuangan dia? Dia selalu berpikiran dan dia selalu memperhitungkan setiap apa yang ingin dia lakukan. Wow. Giliran dia menerima terhadap apa yang pernah dia lakukan. Mungkin pemikiran kamu, kondisi kamu tersiksa. Di sisi lain, kondisi manusia yang pernah kamu fokuskan, keadaan dia pun mengharuskan diri dia agar berpikiran cerdas. Saya tidak tahu apakah pihak ketiganya yang mengharuskan posisi dia harus berpikiran secara cerdas atau memang pihak lain. Ada situasi keadaan yang mengharuskan diri dia menerima hal tersebut. Kita lihat kartu bagian ketiganya. Muncul kartu King of Swords. Di mana kemunculan kartu King of Swords, kalau saya mengarah terhadap sisi energi kamu untuk kedepannya, kartu ini akan berbicara dan memberikan diri kamu suatu kekuatan. Suatu kekuatan yang bisa menstabilkan keadaan kamu. Suatu kekuatan yang bisa mengubah ketersiksaan kamu. Suatu keadaan yang akan memberikan diri kamu kebahagiaan. Suatu kekuatan yang akan mengubah situasi batin kamu yang tertekan. Suatu kekuatan yang ingin disatukan oleh alam semesta terhadap satu energi yang akan hadir di dalam kehidupan kamu. Ada suatu kekuatan yang akan menstabilkan dan mengubah secara perlahan-lahan untuk kedepannya. Kalau saya menutup kartu ini, bagaimana kartu di samping dari King of Swords? Queen of Cups. Di mana kemunculan kartu Queen of Cups, kalau saya mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan untuk kedepannya, keadaan yang akan memberikan diri dia suatu rasa emosional dan rasa kesensitifan. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi kamu, mungkin kekuatan yang kamu miliki untuk kedepannya akan kamu pergunakan untuk mendapatkan suatu kemajuan. Ada sisi kemajuan yang akan kamu dapatkan sesuai dengan ekspektasi kamu, tetapi saya menyarankan jangan terlalu gegabah, jangan terlalu sombong, karena memang
ada jawaban yang akan diberikan oleh alam semesta terhadap diri kamu untuk kedepannya. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu ini. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi kamu untuk kedepannya, kamu santai saja. Santai, nikmati kehidupan kamu seperti air mengalir. Semua akan berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu terakhir. Berapa koin yang muncul di kartu ini. Ini dia. Sisi kekuatan yang akan membuat diri kamu enjoy dan santai. Kamu santai saja. Jangan terlalu gegabah. Jangan terlalu mudah percaya sama orang lain. Santai saja. Ada pundi-pundi rupiah yang akan kamu dapatkan dari segala perencanaan kamu. Kalau saya berbicara terhadap sisi manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu ketiga ini akan berbicara terhadap diri dia, dan dia akan menerima rasa emosional dan kesensitifan berasal dari keuangan. Keuangan inilah yang akan berusaha untuk membuat keadaan diri dia harus berpikiran secara cerdas. Keuangan dialah untuk kedepannya akan berada di dalam keterpurukan. Oke guys, sebelum saya menutup kartu yang saya pegang ini ataupun yang saya bukakan ini, sekali lagi saya menyarankan terhadap diri kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap diri kamu, santai dan nikmati kehidupan kamu. Jangan bersedih, jangan menyesali keadaan yang pernah kamu terima. Berpikiran positif, jangan mengumbar aura negatif kamu. Tujuannya agar diri kamu bisa lebih tenang, tujuannya agar diri kamu bisa tersenyum. Santai saja guys, santai, santai, santai. Dan orang Medan bilang selo, selo saja di boncengan, selo, selo, dan selo di boncengan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu Medan, kartu tarot, salam zodiak.